Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nisa, NPM 102220883. Saya dari kelas B, program studi akuntansi. Langsung aja ke materi. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai makanatul rasul atau kedudukan rasul. Di sini kedudukan rasul dilihat dari dua aspek. Yang pertama, rasul sebagai hamba dari hamba-hamba Allah. Rasul sebagai rasul dari rasul-rasul Allah yang lain. Siapa Rasul? Rasul adalah utusan Allah yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, kepada umat manusia. Wahyu ini berupa ajaran-ajaran Islam yang dapat membawa manusia ke surganya Allah. Nah, kedudukan Rasul sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah yang lain. Yang pertama, sebagai insan atau manusia. Rasul juga makan, minum, dan yang lainnya. Serta Rasul memiliki kegiatan berdagang ke pasar. Selain itu, Rasul juga mempunyai istri dan anak. Yang kedua, Rasul memiliki nasab atau keturunan. Di sini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan. Jadi, Rasul juga memiliki keluarga dan keturunan yang jelas. Selanjutnya, yang ketiga ada jism atau fisik. Fisik Rasul digambarkan banyak oleh hadis, seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat kemas, badannya yang kuat, tingginya sederhana, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat ada Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini adalah sejarah kenabian. Jadi setiap nabi itu atau setiap rasul ini memiliki sejarah tersendiri. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita umat manusia yang membacanya. Jadi sebagai petunjuk untuk menjalankan hidup. Yang kedua, kedudukan rasul sebagai rasul di antara rasul-rasul Allah yang lain. Yang pertama, sebagai tabligh risalah atau penyampai risalah. Rasul bertugas menyampaikan risalah dari Allah berupa ajaran-ajaran Islam yang baik dan benar. Ajaran-ajaran ini sebagai petunjuk manusia dalam menjalankan hidup, agar manusia tidak tersesat dalam menjalankan hidupnya, agar manusia mencapai surganya Allah. Yang kedua, adaul amanah. Rasul sebagai pelaksana amanah. Rasul bertugas menunaikan amanah dari Allah berupa penyampaian risalah kepada manusia atau penyampaian ajaran-ajaran Islam kepada manusia. Yang ketiga, imamatul umat. Rasul sebagai pemimpin umat. Rasul merupakan sosok yang sempurna sebagai khalifah atau sebagai pemimpin atau sebagai suri teladan bagi manusia. Oleh karena itu, Rasul dijadikan pemimpin umat atau imamatul umat bagi manusia. Nah, yang terakhir ada sunnah Rasul. Apa itu sunnah Rasul? Sunnah Rasul adalah segala sesuatu yang disebutkan, diakurkan, dan diamalkan oleh para Rasul. Sunnah ini dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Jadi, setiap sunnah Rasul atau hal-hal yang diamalkan oleh Rasul, kita sebagai umat manusia harus mengikuti itu sebagai suri teladan, sebagai pedoman dalam menjalani hidup agar kita dapat mencapai surganya Allah. Nah, kesimpulan dari materi makanatul rasul atau kedudukan rasul, yaitu kedudukan rasul dibagi menjadi dua aspek. Rasul sebagai hamba dari hamba-hamba Allah yang lain, Rasul sebagai Rasul dari Rasul-Rasul Allah yang lain. Nah, kedudukan Rasul dalam hidup manusia itu menjadi poin yang penting, karena sebagai pemimpin atau khalifah atau suri teladan bagi manusia, agar manusia dapat memahami Islam lebih dalam, mengetahui apa yang baik dan salah, apa yang buruk dan benar dalam Islam, dalam ajaran Islam, sehingga manusia
dapat menjalankan hidupnya di arah yang benar sehingga dapat mencapai surganya Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.